Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin wa famarrah. Bab tentang menjaga hati dari perbuatan maksiat. Famina ma'asil qalb. Dan adapun contoh daripada maksiat hati adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bil makna adalah setiap yang ada di alam dunia ini maupun alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kita sebagai hamba meyakini bahwasanya tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam hidup kita kecuali dengan kehendak, qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngakunya beriman, ngakunya Islam, kita sholat, tapi kita enggak yakin sama Allah, itu amalan sia-sia waliyadzu billahi min dzalik. Karena sungguh tidak ada keimanan kalau enggak ada keyakinan. Tugas kita cuma beramal soleh, tugas kita cuma sebaik-baiknya menjadi manusia yang mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, ridhonya orang tua, ridhonya guru. Enggak nyakitin manusia yang lain, enggak ngomong yang jelek tentang manusia lain, enggak banyak ikut campur urusan orang lain. Mengapa? Karena sungguh di alam dunia ini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum dan saya berpikir bahwa modal terindah dan terbesar di alam dunia adalah uang, kekayaan, harta, jabatan yang setiap hari kita kejar. Yang kita pikir bahwasanya setiap hari bahwasanya yang menjadi patokan kebahagiaan kita adalah dunia, harta, jabatan, ya, tahta dan sebagainya. Padahal yang paling penting yang kita punya, modal kita adalah waktu dan umur yang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh kata Imam Ghazali, ya, bertanya kepada murid, kamu tahu tidak apa yang paling jauh di alam dunia? Maka muridnya berkata, yang paling jauh di alam dunia adalah bintang dan juga bulan. Karena kalau malam hari bintang tuh dilihat kecil banget, jauh gitu ya. Apa jawab Imam Ghazali radhiyallahu anhu wardah? Beliau mengatakan bahwasanya yang paling jauh untuk kita di alam dunia adalah masa yang telah kita lewati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umur berapa ya sekarang? Apa yang udah kita lakuin tuh kemarin-kemarin berpuluh-puluh tahun? Banyak gak ibadah kita tuh kemarin-kemarin? Banyak gak bakti kita tuh kemarin-kemarin? Banyak gak sodakoh kita tuh kemarin-kemarin? Banyakan mana duduk di masjid, apa duduk yang tempat yang gak bermanfaat? Banyakan mana sodakoh kita, apa zalim sama orang? Banyakan mana kita berbakti sama Allah atau kita durhaka sama Allah subhanahu wa ta'ala? Maka marilah renungkan di dalam hati kita. Sungguh modal terbesar kita hidup di alam dunia adalah waktu. Berapa banyak orang masih hidup di waktu isya, meninggal di waktu subuh. Berapa banyak orang masih hidup di waktu subuh, meninggal di waktu zuhur. Berapa banyak orang masih hidup di waktu zuhur, berpulang di waktu asar. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Meninggal nggak perlu sakit, meninggal nggak perlu tahu sehat, meninggal nggak perlu tahu bagaimana. Kalau Allah dipanggil kita pulang berarti udah habis waktu kita di alam dunia. Ini waktunya kita diuji, waktunya kita ikut ujian. Janganlah kita berleha-leha, bersantai-santai seakan-akan bahwa kita akan hidup selamanya di sini. Sungguh yang kita punya nggak bakal kita bawa selama-lamanya. Apalagi yang kita nggak punya, yang kita punya kita nggak bawa. Gimana yang kita nggak punya? Gimana yang baru kita mau kejar? Sungguh Allah yang selalu bersama kita lah yang harus kita kejar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauh kita kejar di angan-angan yang mana tidak kelihatan. Kalau kita enggak dapat kita sedih, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu ada bersama kita, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu pengen kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sia-siakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, marilah
kita tingkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Ahmad bin Zainal Habsyi mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah bahwasanya maksiat hati yang pertama adalah ragu terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah ragu terhadap Allah. Apapun yang terjadi dengan kita memang sudah ditentukan oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di rukun iman ke-6 yang kita hafalkan sejak kita kecil dulu, rukun iman ke-6 adalah menerima dan meyakini akan takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir seperti ini enggak milih. Kita jadi kayak begini, hidung kita enggak milih, mata kita enggak milih. Kita lahir orang tua kita siapa yang enggak milih? Lahirnya di kota apa yang nggak milih, kita punya tangan begini kita nggak milih, semuanya udah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah pilihin kita yang paling baik. Tinggal kita ibadah, kita nggak tahu sampai kapan kita masih di sini. Ingat, yang bakal dihitung, yang bakal menjadi bahagia itu adalah amal ibadah kita. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, saya ingin bertanya, ya, bagaimana pandangan antum tentang ini dunia? Apa jawab Imam Ali? Antum mau aneh jawab panjang apa jawab ringan? Mau aneh jawabnya panjang, mendalam, apa jawabnya ringan-ringan aja? Katanya yang bertanya para sahabat, wahai Imam, jawab yang ringan-ringan aja biar kami paham nih dunia bagaimana. Ya, apa jawab Imam Ali? Imam Ali berkata bahwasanya dunia yang sekarang kita duduk, yang sekarang kita pikir-pikirin, yang sekarang kita pengen-pengenin dunia, halalnya jadi hisab, haramnya jadi azab. Nauzubillahi min dzalik. Kata Imam Ali, halalnya di dunia jadi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, haramnya di alam dunia jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita pengen lama-lama di sini? Kita kejar-kejaran berantem saudara sama saudara urusan dunia, guru sama murid nggak datang lagi pengajian urusan dunia, anak sama orang tua urusan dunia, teman sama teman urusan dunia, ribut sana sini urusan dunia. Halalnya jadi hisab. Jangan antum pikir tuh baju halal yang antum pakai nggak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti tuh baju dipakai kemana aja, dapatnya dari harta yang mana, halal apa kagak, sampai kapan ada di antum, pasti dihisab. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, dunia itu halalnya jadi hisab, haramnya jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka para ulama itu ketika mereka hidup di alam dunia banyak nangis, banyak takut, banyak minta ampun sama Allah. Bayangin Pak, sholawatnya ribuan kali, istighfarnya ribuan kali, baca Qur'annya, hatamnya beribuan kali, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana nasib aneh di akhirat ntar? Lah kita hatam Quran, Ramadan juga belum tentu, sedekah berapa banyak sih paling, bakti sama orang tua jauh, maksiat jalan, sholat males, berjamaah kagak, di masjid juga kalau Jumat aja itu juga udah mepet waktunya. Santai, naudzubillahi min dzalik. Nyantai kita, hidup kita enak aja, nggak mikirin, nggak ibadah. Makanya kita Imam Qurtubi mengatakan dalam kitabnya, aku melihat manusia yang meyakini terhadap kematiannya bahwasanya hanya keraguan. Tuh. Jadi Imam Qurtubi ngelihat para manusia ini meyakini kematian seperti dia ngelihat keraguan. Dia tahu bakal mati, dia tahu bakal pindah alam, dia tahu bakal pergi dari ini alam dunia, tapi dikejar dunianya. Dia nggak kejar akhiratnya. Dia tahu dunia itu sedikit, tapi dikejar dunianya. Dia tahu akhiratnya banyak, tapi dia nggak ibadah. Dia tahu dia bakal pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ya, dia yakin pasti saya nggak bakal hidup kekal abadi. Pasti cepet apa lambat saya bakal pulang. Cepet apa lambat saya bakal mati. Istri saya, anak saya, mobil saya, rumah saya, harta saya, jabatan saya bakal saya tinggalin. Dan saya bakal selama-lamanya hidup tuh di alam akhirat di kuburan saya. Apa bekal yang mau kita bawa buat kuburan kita? Dikit. Sholat malam masih males, ibadah baca Quran masih males, sedekah masih pelit, sama orang tua masih galil adab. Nauzubillahi min dzalik. Sungguh keyakinan seorang manusia terhadap kematian
hanyalah sebatas keraguan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai nanti ketika kita kaget ternyata kita udah meninggal dunia, kita udah di alam barzah, baru kita nyesel, ya Allah hidup puluhan tahun gak ada artinya. Hidup puluhan tahun cuman pepesan kosong, hidup puluhan tahun gak ada pahalanya, hidup puluhan tahun gak ada ibadahnya, hidup puluhan tahun banyaknya dengki, banyaknya iri, banyaknya fitnah, banyaknya hasud sama orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dari sini tempat yang mulia saya nasihat kepada diri saya dan juga kepada antum semuanya, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak pernah Allah mengecewakan hambanya. Allah memberikan kita yang terbaik untuk kita. Mungkin terkadang yang terjadi dengan kita tidak sesuai dengan rencana kita, tapi rencananya Allah adalah sebaik-baiknya rencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini di tempat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, keistiqomahan, kebaikan, amal soleh kita, sehingga kelak kita di alam dunia dari sekarang sampai nanti kita meninggal dunia, kita menjadi orang baik, orang khair. Dan nanti ketika kita di sakaratul maut didampingi oleh para salafun saleh bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 1 tahun serasa seperti 1 bulan, 1 bulan serasa seperti 1 minggu, 1 minggu serasa seperti 1 hari, 1 hari serasa seperti 1 jam, 1 jam serasa seperti 1 menit, 1 menit serasa seperti 1 detik. Tanpa terasa saya baru ketemu antum minggu kemarin, sekarang sudah ketemu lagi. Tanpa terasa tahun kemarin kita mau bikin acara, sekarang sudah mau bikin acara lagi. Tanpa terasa, terus tanpa terasa, pagi baru kita song-song, tadi pagi baru bangun, sekarang udah mau tidur lagi. Maka di waktu kita yang terbatas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pertebal keimanan, perbanyak ibadah, lawan kita punya hawa, kita semangat, perbanyak himmah, girah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Renungkan akan seperti apa kita setelah kehidupan di alam dunia. Perlu kita renungkan, mau tempat tinggal seperti apa kita di akhirat. Mau tempat tinggal kayak gimana kita setelah kita meninggal dunia. Ditentukan di sini sekarang. Kalau kita mau yang enak, ini waktunya ibadah, amal soleh, sedekah, bakti, baca Al-Quran, husnuzon sama orang, khair. Insyaallah tempat kita nikmat. Tapi kalau nanti kita mau tempat belangsak, silahkan lakukan, terserah kalian di alam dunia. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala azabnya pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini nasihat yang bisa membuat saya tambah istiqomah, tambah baik, tambah khair umumnya untuk antum semuanya. Hada minni.